Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, masih bersama Azza Fursiani Salsabila di Masaka Podcast. Untuk hari ini, semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Untuk episode kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang gimana caranya tetap menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Jadi untuk hari ini, tamu kita ibu yang spesial banget nih. Siapa lagi kalau bukan Ibu Santi Rosmaharani. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Azza. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, ngomong-ngomong ini kan Ibu Santi ini diangkat. Sebelumnya Ibu mungkin perkenalan dulu sama teman-teman. Disapa dulu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa sarjana keperawatan khususnya. Dan teman-teman yang lihat podcast ini semoga selalu sehat dan berbahagia ya pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga selalu sehat semuanya teman-teman. Jadi sekedar informasi nih, Bu Santi itu merupakan dosen sarjana keperawatan yang juga menjabat sebagai kaprodi di sarjana keperawatan dan mengajar mata kuliah keperawatan jiwa. Betul begitu Bu? Sip. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, Ibu Santi ini kan diangkat sebagai kaprodi itu tahun 2019 ya? 2019 akhir. Akhir berarti deket-deket COVID. Iya, betul. Nah, kira-kira susah nggak sih Bu jadi kaprodi, terus tiba-tiba langsung COVID, dimana kegiatan langsung dibatasin semua gitu? Mungkin bisa diceritain Bu? Iya, jadi tahun 2019 November ya, saya tepatnya jadi kaprodi. Kemudian COVID itu sudah mulai melanda Wuhan, tapi belum sampai ke kita gitu kan. Terus Februari awal tahun 2020 kita malah sempat ke Malaysia dengan spekulasi dan ya tentu saja protokol kesehatan yang ketat ya, karena pada saat itu memang COVID belum masuk ke Indonesia. Kemudian setelah itu angka kejadian COVID terus naik, sudah masuk ke Indonesia, bahkan sudah sampai ke Jombang. Akhirnya praktis Maret seluruh kegiatan pembelajaran offline kita hentikan. Jadi semuanya daring ya. Mulai dari pembelajaran tatap muka itu kita beralih menggunakan Zoom, menggunakan Edmodo, menggunakan Google Classroom. Kemudian ujian skripsi juga yang biasanya offline juga kita beralih ke online. Rapat dengan dosen juga biasanya kita offline, sekarang kita beralih ke online. Webinar pun biasanya kita berangkat begitu ya, sekarang juga beralih ke daring. Ya memang sulit ya, maksudnya itu menjadi tantangan tersendiri untuk kami, terutama saya ya, dan tim dosen ini bagaimana mengatasi dengan situasi yang seperti itu. Kegiatan-kegiatan harus tetap berjalan. Apalagi susahnya adalah saat mahasiswa ini harus terjun ke laboratorium. Itu pada saat kita tidak mungkin untuk melakukan laboratorium pada saat-saat tersebut, itu tidak mungkin, sehingga akhirnya kita pending dulu laboratoriumnya, kita kumpulkan di akhir, baru setelah COVID agak mereda kita lakukan pembelajaran laboratorium. Karena kan tidak mungkin kalau di lab itu terus secara virtual begitu ya, pasti skillnya juga tidak akan tercapai ya. Itu jadi ya mau tidak mau, bisa tidak bisa harus tetap kita lakukan gitu. Kemudian ini Bu, tadi kan Ibu sempat membicarakan tentang laboratorium nih. Nah, kira-kira untuk kayak misalnya kakak tingkat kami yang semester tingkat 4 nih, itu kan berarti labnya tertunda banyak banget ya Bu, praktek rumah sakit juga lebih banyak. Itu berarti nanti digantinya gimana Bu? Jadi kakak kelas ini yang sekarang semester 8 gitu ya, untungnya mereka sudah pernah melakukan praktek tatanan nyata dulu di semester 2 di dasar. Jadi mereka sudah sempat berangkat ke rumah sakit, kemudian kemarin kita siasati karena memang waktunya, ini mereka juga sudah dikejar untuk kelulusan begitu. Praprofesi kemarin tidak kita berangkatkan ke rumah sakit karena kasusnya juga masih tinggi, terutama yang Omikron ini. Akhirnya kita masukkan praktek keperawatan 1 dan 2-nya itu di laboratorium. Seperti itu. Jadi harapan kita tetap skillnya mereka juga dapat,
review untuk skill mereka dapat, praktek juga tetap berjalan meskipun kita alihkan menjadi praktek di laboratorium, tidak di rumah sakit. Laboratorium kampus sendiri ya? Iya, betul. Tapi itu Bu, kalau misalnya laboratoriumnya di kampus sendiri kan dari segi kasusnya juga susah gitu. Harusnya kalau normalnya Bu, laboratorium tata nyata atau praktek-praktek di rumah sakit itu berapa kali Bu kalau dalam 4 tahun itu? Kita sebenarnya ada, kalau di akademik itu memang tidak sebanyak nanti ketika di profesi ya. Jadi kita biasanya memberangkatkan itu adalah di dasar, kemudian nanti di KMB anak maternitas, kemudian praprofesi ini, praktek keperawatan 1 dan 2, biasanya di semester 7 awal semester. Jadi 3 kali mereka berangkat ke lahan harusnya. Tapi karena itu tadi harus menyiasati lagi kondisi, karena saya juga tidak ingin mengorbankan demi idealisme terus ada yang menjadi korban begitu, saya juga tidak mau, sehingga kami tetap ingin menjaga anak-anak kami tetap sehat begitu, baik secara mental maupun fisik begitu ya. Jadi tetap akhirnya kita berangkatkan ke laboratorium. Jadi kalau memang untuk keterbatasan asuhan keperawatan ya memang berbeda. Tentu saja tidak se-expert ketika mereka di lahan, tapi kami tim dosen mencoba mirip mungkin untuk mengaplikasikan sesuai dengan kasus yang ada di lahan. Gitu. Tapi ini Bu, kalau lihat kasus yang ada di Stikes sendiri, beberapa prodi yang setahu saya tuh kebidanan sama D3. Pokoknya yang D3 itu kan tetap ikut turun aktif gitu Bu di lapangan. Nah itu kira-kira menimbulkan permasalahan nggak Bu, kok misalnya yang anak-anak sarjana ini jarang di rumah sakit, tapi kok anak-anak D3 ini masih diberikan kesempatan terjun ke masyarakat seperti itu? Jadi kalau mahasiswa D3 itu balik lagi ya. Jadi mahasiswa D3 itu adalah pendidikannya adalah pendidikan vokasi. Sementara kita adalah pendidikan profesi. Jadi kalau di pendidikan vokasi itu mereka lulus itu sudah harus satu paket. Sudah harus satu paket baik akademik maupun praktek klinik. Sementara kalau di kita di pendidikan profesi itu akademiknya sendiri, profesinya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika akademik pun itu minimalis untuk berangkat ke lahan, karena nanti dia ada pendidikan profesi yang full memang ada prakteknya di lahan begitu. Berarti untuk saat ini yang diprioritaskan dalam terjun ke rumah sakit itu yang D3 sama anak-anak profesi gitu ya? Betul. Jadi sesuai visi misi prodinya tersebut gitu. Nah Bu, ngomong-ngomong nih, flashback beberapa tahun yang lalu, Ibu tuh kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi perawat? Pertanyaan yang sulit ini kayaknya ya. Sebenarnya awalnya saya itu nggak tertarik begitu masuk ke keperawatan ya, karena memang balik lagi disuruh orang tua begitu ya. Tapi endingnya malah ternyata saya sangat mencintai keperawatan gitu. Karena bahkan saya di awal-awal semester itu sudah pinginnya melarikan diri aja begitu. Tapi ternyata semakin kesini ya semakin saya, kalau saya dulu kuliah itu kan bareng sama anak fakultas kedokteran ya, karena memang satu fakultas begitu. Dan semakin ternyata mempelajari kesehatan itu ternyata ya semakin saya mencintai profesi perawat begitu, karena ya banyak sekali yang membutuhkan kita begitu. Jadi perawat itu enggak multitasking ya, bukan hanya sekedar kita ngurusin fisik saja, tapi juga ternyata kita juga ngurusin mental, kita juga ngurusin spiritual, pokoknya lengkap gitu ya, bio, psiko, sosio, spiritualnya memang kita urusin begitu. Dan senangnya lagi ketika pada saat saya dulu praktek begitu, mahasiswa, klien dan keluarga yang mau pulang itu mengucapkan terima kasihnya itu dengan tulus begitu, dan kita itu rasanya puas begitu. Oh alhamdulillah ternyata mereka ini bisa kita tolong, dan keberadaan kita ini bisa bermanfaat buat klien dan keluarganya gitu. Jadi ada kebanggaan saat menolong gitu ya. Tapi emang Bu Santi ini dosen yang merepresentasikan perawat
jiwa banget loh Bu. Oh, Jadi gitu ya? waktu itu pernah saya kan kenal Bu Santi ini dosen pertama kali yang pernah saya temui pertama gitu. Waktu awal masuk saya minta jadwal ujian, terus kebetulan waktu PPDB itu saya dapat menang apa gitu Bu, terus ibu yang kasih hadiah. Terus waktu tahu kalau ibu jadi dosen keperawatan jiwa, saya malah makin tertarik gitu. Jadi kalau misalnya ada event atau apa, pengennya yang bimbing Bu Santi Oh, aja gitu gitu. ya. Karena Bu Santi tuh orangnya ini teman-teman, tenang banget gitu. Apalagi mungkin karena Bu Santi mempelajari kejiwaan gitu ya, jadi paham sama psikologi manusia gitu. Jadi jarang banget marah sama mahasiswa, dan teman-teman juga selalu bilang gitu kalau Bu Santi tuh dosen yang susah banget buat, sabar banget gitu pokoknya kalau Bu Alhamdulillah Santi ya itu. kalau gitu. Belum tahu aja kayaknya. Pernah Ya, sekali. semoga pernah sekali ya. Oke, Tapi itu oke ya. ketegasan kan, bukan marah Oke, gitu. oke. Tapi emang Bu Santi ini favorit, dosen pembimbing favorit loh Bu. Gitu ya? Banyak teman-teman yang kalau misalnya skripsi, ya moga-moga kita enggak skripsi. Kalau misalnya ditanya mau pengen dosen pembimbing siapa tuh, mintanya Bu Santi gitu. Gitu Jadi ya. banyak yang mau ambil kejiwaan gitu. Oke, oke. Mungkin ini Bu, kalau Bu Santi kan kenapa kok memutuskan jadi dosen bukan jadi praktisi? Ini pertanyaan sulit lagi nih. Sebenarnya ya balik lagi ya. Ini tuh kalau kalau masalah seperti ini memang takdir begitu. Jadi saya dulu juga tidak hanya khususon begitu melamar setelah selesai kuliah itu kemudian terus memang hanya melamarnya di pendidikan atau memang hanya melamar di praktisi begitu. Cuman memang saya ada kecenderungan ya pengennya ke pendidikan karena saya itu orangnya seneng ngobrol ya, seneng diskusi, kemudian saya pikir dunia pendidikan ini menyenangkan begitu karena banyak hal-hal baru yang bisa kita temukan di situ gitu. Jadi ada kesempatan untuk mengeksplor lebih begitu karena ya memang sejatinya belajar itu kan ya sepanjang hayat gitu ya. Saya ini seneng itu tadi, seneng literasi, seneng baca gitu. Harry Potter itu saya sudah khatam gitu ya. Coba kamu tanya siapa tokoh-tokohnya Harry Potter, insya Allah saya bisa jawab gitu. Asrama Karena apa Bu? kenapa? Asrama apa? Asramanya Gryffindor, kemudian ada 4 kan itu, Iya. Hufflepuff, gitu ya, gitu. Jadi ya itu tadi dengan pendidikan itu mungkin apa? Salah satu saya bisa mengeksplor lebih begitu dari sisi keperawatan. Tadi Ibu sempat mengatakan bahwa itu Ibu senang, menyenangkan dalam bidang komunikasi, keperawatan seperti itu. Nah, pernah nggak sih Bu punya pengalaman mengajar anak-anak tuh susah banget gitu? Yang berkesan dari Ibu apa? Selama Mengajar anak-anak susah banget. Ini terutama pada saat ya ini daring ini ya. Daring itu anak-anak itu hanya hidup ketika salam membuka dan salam penutup begitu ya. Iya lagi. Jadi kalau assalamualaikum sama wassalamualaikum itu mesti langsung semuanya menjawab begitu ya. Di kalau di apa namanya, kalau di tengah-tengah begitu ya itu saya tidak tahu apakah mereka masih benar-benar ada atau sudah meninggalkan kami sebagai dosen. Nah, kalau seperti itu ya kadang-kadang mungkin saya tanya gitu ya, tapi sebenarnya kalau mereka itu tidak mau menyalakan, awal-awal dulu saya minta masih on cam begitu ya, tapi lama-kelamaan saya kok capek ya, maksudnya anak-anak ini sudah dewasa, mereka sudah punya tanggung jawabnya sendiri, mereka sudah harusnya bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Ketika mereka tidak meng-on-kan kamera begitu, berarti dia juga menipu dirinya sendiri sebenarnya. Ibarat kita itu kuliah itu, kita tuh nonton sinetron gitu ya. Nonton sinetron ketika ada salah satu part yang terskip, ya pasti akan bingung ketika, karena membuat RPS itu kan kita runtut. Mulai seperti di Jiwa itu kan mulai sejarahnya dulu, kemudian perannya, baru askepnya, baru masuk ke gangguannya. Ketika ada yang mereka tidak mengikuti secara mungkin disambil-sambil kora-kora sambil nonton TV dan lain sebagainya begitu ya. Ketika ada part yang terskip maka ya akan miss itu, dan
mau mengikuti lagi, ya ibaratnya temennya hanya berjalan, dia pasti harus berlari gitu. Jadi saya kembalikan lagi ke mahasiswa. Ini kan masih daring begitu ya. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan segera melakukan pembelajaran offline. Ini karena memang kami dari tim dosen mohon maaf belum bisa memberikan pembelajaran offline, tidak seperti D3 keperawatan atau kebidanan begitu yang sudah offline, karena memang kita masih mempersiapkan akreditasi. Nanti mudah-mudahan kalau tidak minggu ini, minggu depan kami melakukan akreditasi, mohon doanya ya teman-teman, semoga lancar. Setelah itu baru kita akan melakukan pembelajaran secara offline seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, walaupun daring, jangan sampai semangat belajarnya tuh menurun. Apalagi kita kan anak-anak kesehatan ya, yang mana yang kita hadapi nanti manusia. Kan kalau misalnya mesin kita masih bisa benerin gitu. Kalau manusia kan taruhannya juga nyawa gitu ya Bu. Kalau misalnya kita nggak bener-bener belajar secara matang itu susah banget sih ngikutinnya emang. Ini Bu, mungkin Ibu bisa sampaikan ke teman-teman biar tetap bisa semangat. Mungkin bisa disampaikan prospek-prospek kerjanya di keperawatan itu apa aja gitu. Oke. Kalau di keperawatan sudah jelas ya, ketika nanti kalian lulus menjadi seorang nurse begitu, tentu saja bisa langsung aplikasi di rumah sakit begitu, menjadi seorang perawat profesional. Kemudian kalau mau terjun di dunia pendidikan ya seperti kami ini para pendidik keperawatan begitu, itu juga sekarang sudah banyak sekali dokter-dokter keperawatan begitu ya. Sekolah-sekolah keperawatan juga banyak sekali dibuka sehingga peluangnya juga masih banyak. Kemudian ada lagi yang bisa praktek mandiri. Perawat itu juga bisa praktek mandiri ya. Jadi dia bisa mengurus SIPP dan akhirnya bisa praktek mandiri sesuai dengan kewenangan perawat, misalnya rawat luka, kemudian terapi-terapi komplementer ya. Seperti kalau kemarin kakak kelas sudah jauh ya, kakak kelas kalian yang sudah lulus itu praktek hipnoterapi, tapi dia juga bekerja di rumah sakit di Mojokerto, rumah sakit RSUD di Mojokerto. Nah, itu bisa balance, berjalan beriringan. Nah, sebenarnya banyak sekali ya, mau rawat luka, misalnya pasien diabetes dengan luka gangren begitu. Kalau gangren mungkin sudah dirawat di rumah sakit. Mungkin luka yang kecil-kecil, kemudian kita sebagai perawat home care bisa melakukan itu. Kemudian untuk bayi, ibu dan bayinya yang baru lahir, misalnya kita baby spa, pijat bayi itu, kemudian membantu perawatan tali pusat dan lain sebagainya, itu juga merupakan peluang yang sangat bagus menurut saya gitu. Jadi banyak sekali ya. Ya gitu ya teman-teman, banyak banget prospek kerja yang bisa kalian pilih dan diridhoi sama Tuhan kalau misalnya kalian mau tetap berusaha gitu. Nah, fun fact nih teman-teman, sarjana keperawatan ini lagi gencar-gencarnya buat mengikuti dan mencari program-program dana hibah dari Dikti. Mungkin Ibu bisa jelasin tentang dana hibah itu seperti apa dan cara-cara beasiswa Bu, di beasiswa di Stikes Pemkab Jombang itu gimana aja sih? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk di perguruan tinggi negeri mungkin sudah hal yang biasa ya untuk mengikuti ini. Memang saya dan terutama Bu In dari kemahasiswaan ini memang sekarang sedang berusaha ya mengejar begitu ya dana-dana hibah yang digelontorkan oleh Dikti. Karena programnya Nadiem ini banyak sekali, Mas Nadiem ini, sehingga Mas Menteri ini karena ya tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dari mahasiswa begitu. Ketika mahasiswa ini punya suatu program atau punya suatu inovasi teknologi, itu pasti insya Allah kalau bagus juga akan didanai. Jadi seperti kemarin kita alhamdulillah lolos untuk program kreativitas mahasiswa, ada 2 untuk PKM pengabdian masyarakat dan 1 untuk PKM kewirausahaan. Ini sekarang kami sedang menunggu lagi untuk PPK Ormawa ya. Kalau yang tahun lalu itu PHP 2D, yang sekarang PPK Ormawa, mudah-mudahan ini juga bisa lolos sampai pendanaan. Kemudian ini yang deadline dalam waktu dekat ada P2MW, itu juga terkait dengan kewirausahaan. Nanti
penutupannya tanggal 5 Juni insya Allah. Semoga nanti juga ada yang nyantol lagi. Jadi kami memang ingin meningkatkan prestasi mahasiswa ya, selain itu juga bisa menjadi kebanggaan, kemudian mahasiswa juga dapat dana untuk mengembangkan inovasinya tadi, kemudian Stikers juga tentu saja dapat nama gitu. Jadi semuanya berjalan beriringan dan saya sangat senang sekali sama mahasiswa yang mau berjuang ya. Berjuang itu bukan hanya sekedar kuliah saja ya. Berjuang itu banyak. Salah satu untuk mendapatkan dana hibah itu juga salah satu perjuangan yang luar biasa gitu. Ngomongin tentang penghargaan tadi ya Bu, kalau dari Stikers Pemkap sendiri, misalnya ada teman-teman yang mendapatkan program tersebut, itu apa penghargaan yang diberikan dari Stikers Pemkap Jombang? Jadi kalau dari Stikers Pemkap Jombang ini biasanya kita akan memberikan konversi SKS untuk mata kuliah. Jadi seperti kemarin PKM ya, kami bebaskan untuk pelaksanaan skripsi karena memang setelah kita hitung, kemudian setelah kita rancang SKS-nya besarannya sudah sesuai. Kemudian seperti kemarin juga, alhamdulillah tahun kemarin saya dan tim ya, ketuanya Bu Pepin, goal untuk riset keilmuan dosen yang menggandeng 10 mahasiswa. Nah 10 mahasiswa pun ini juga bukan hanya skripsi saja, tapi ada 20 SKS yang kita konversikan, termasuk salah satunya adalah skripsi, seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, yang benar-benar berjuang tuh di sini bukan cuma mahasiswanya aja, tapi bahkan dosen itu juga cari-cari program biar sama-sama berjuang gitu, sama-sama memotivasi teman-teman gitu ya Bu. Nah ini Bu, ada pertanyaan dari teman-teman kemarin waktu Himasaka launching podcast ini, kita buka Q&A. Okay. Ada beberapa pertanyaan di sini, kita pilih 3 aja ya Bu, karena biar nggak lama-lama. Okay. Yang pertama dari Bu Iin @iin_rahmat22. Tips dan trik untuk menjadi mahasiswa yang inovatif dan kreatif. Nah ini yang pertama jelas literasi dulu ya. Jadi harus baca. Apapun itu baca. Ini KTI-nya, skripsinya kakak-kakak kelas nih baca. Ya, jurnal baca. Jadi ya literasi numerasi itu pertama ya. Kemudian yang kedua dipaksa. Ya. Ada program apapun ikutin. Kita nggak akan pernah tahu nih kamu misalnya mau mencangkul emas gitu ya, nggak akan tahu sedalam apa emas itu tertimbun di dalam tanah. Yang jelas yang harus kamu tahu adalah kamu harus tetap mencangkul ya. Dan itu tadi bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Tidak pun kamu menang di sini, pasti suatu saat itu pasti akan berguna. Itu jadi tetap harus berusaha, apapun ikutin. Allah itu sudah mencatat, oh si A, si B ini ikut ini, ikut ini, ikut ini. Nanti pada endingnya, insya Allah pasti akan lolos juga, gitu. Amin, amin ya Rabbal Amin. Untuk pertanyaan yang kedua dari @ninda_HRSK. Bu, kapan luring Bu? Kapan luring? Tadi kayaknya sudah saya jawab ya. Jadi habis ini ya Ninda, setelah kita kayaknya sudah bosen ya, saya juga sudah bosen, kalian juga sudah bosen gitu. Setelah nanti kita monef akreditasi, insya Allah akan kita launching jadwal untuk luring seperti itu. Berarti belum ada jadwal fixnya bulan apa gitu, belum ada ya? Belum ada, cuman biasanya sih kalau monef itu antara pelaksanaannya ya antara 2 minggu setelah submit. Nah ini mau masuk ke minggu kedua, mudah-mudahan setelah ini gitu ya. Mudah-mudahan bulan depan kalian sudah bisa luring seperti itu. Amin. Jadi gitu ya Nin, ditunggu buat luringnya. Semoga tetap semangat juga ya Ninda. Amin. Untuk pertanyaan yang terakhir dari @wahyu Rendra. Min, gimana cara mengatasi mahasiswa yang waktu Zoom suka off cam? Nah, itu tadi juga sudah saya jawab kayaknya ya. Jadi yang bisa mengatasi itu adalah diri mahasiswa sendiri. Yang merasa itu mahasiswa itu merasa itu sebagai kewajiban, kebutuhan, paksaan atau hanya sekedar guyonan begitu. Itu kembali lagi ke mahasiswa. Jadi seperti sholat ya, sholat itu awalnya kewajiban.
harus dipaksa. Nanti lama-lama akan jadi kebutuhan. Nah, begitupun juga ketika mahasiswa yang sering off cam atau on cam, balik lagi, apalagi yang sudah tingkat 4 nih, Wahyu Rendra ini ketua kelasnya tingkat 4 begitu ya. Dia mungkin juga stres gitu, mahasiswa teman-temannya anggotanya kok pada off cam semua gitu ya. Nah, balik lagi Indra. Jadi itu adalah kembali lagi ke mahasiswa yang memerlukan ilmu, yang mau mengembangkan ilmu itu adalah mahasiswa begitu ya. Jadi kalau dia mau off cam, kemudian boleh lah ya off cam tapi tetap mendengarkan dengan itu tadi kan katanya alasannya mungkin sinyal, kemudian baterai dan lain sebagainya. Oke lah, kita sebagai dosen menyadari. Tapi kalau misalnya dia memang tidak ada masalah kemudian off cam begitu ya, balik lagi berarti dia menipu dirinya sendiri. Apalagi kalau yang off cam cuman hanya hadir raga kemudian sudah goodbye gitu. Nah, itu yang itu tadi seperti kamu lihat sinetron ada part yang terskip dan akhirnya teman-temannya harus cukup berjalan, kita harus berlari untuk mencapai target yang sama gitu. Gitu ya teman-teman, balik lagi ke pribadi masing-masing, masih ada semangat, masih ada motivasi atau enggak buat belajar intinya kan gitu. Bu, karena ini kan udah panjang banget ya durasinya, mungkin Ibu bisa kasih closing statement, pesan-kesan buat teman-teman atau untuk kemajuan Stikes Pemkab Jombang? Apa ya? Kalau closing statementnya ya, jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Jadilah mahasiswa yang luar biasa, ya. Karena semua yang luar biasa itu pasti nanti akan dipandang oleh orang lain. Ya, jadi tetap semangat, tetap berjuang, tetap berprestasi. Semoga selalu membawa nama Stikes Pemkab Jombang dan semakin jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Gitu ya teman-teman, semoga apa yang disampaikan Bu Santi hari ini benar-benar meresap di teman-teman semuanya dan semakin memotivasi. Jadi masih banyak banget jalan buat kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya Bu intinya. Terima kasih udah mengikuti podcast kita hari ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang kita obrolin hari ini. Jangan lupa Himasaka masih punya banyak konten, jadi stay tune. Jangan lupa subscribe, follow Instagram kita, dan juga klik lonceng. So, bye. Terima kasih.